ngurus pria itu bukan pekerjaan, bukan job description, tapi urus pria itu sebuah special calling, panggilan khusus. Amin. Karena special calling dia nggak ada kadaluarsanya. Pak Edi hubungi saya, ada waktu nggak untuk tanggal 27 April. Untuk apa? Pria. Kalau untuk pria saya nggak pernah tolak. Ke ujung bumi pun saya mau pergi. Ya. Alkitab bilang pria itu sumber. Katakan sumber. Pria dibuat dari tanah. Tanah bahasa Ibraninya artinya sumber. Nah, kemudian bahasa Yunani kefale artinya sumber. Jadi, saudara mau lari kemanapun, itu tetap sumber. Problemnya ialah sumbernya mengalirkan kehidupan atau mengalirkan kematian. Jadi kita yang pilih, mesti ada keputusan. Ya, katanya CNN sudah bubar. Bagi saya nggak penting, bubar atau nggak penting. Yang penting pria berubah. Amin. Hidup kita nggak bergantung kepada organisasi. Hidup kita bergantung kepada sumber Kristus. Amin. Jadi kalau urus pria itu sebuah kesukacitaan yang luar biasa. Saya kalau disuruh makan kuitiau sama urus pria, saya pilih pria dan kuitiaunya. Haleluya. Malam ini saya mau bicara tentang Yesus yang menangis. Ternyata Yesus itu pernah menangis. Dia menangis di dua tempat. Yang pertama dia menangis ketika di atas Bukit Zaitun melihat kota Yerusalem. Yang kedua dia menangis di depan kuburan Lazarus. Ya, saya lihat wajah saudara ini perlu ayat. Jadi saya tunjukin ayatnya. Yang pertama Lukas pasal 19 ayat 41. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Itu yang pertama di depan kota Yerusalem. Yang kedua, Yohanes pasal 11 ayat 35. Lalu menangislah Yesus di depan kuburan Lazarus. Kesimpulannya ialah Yesus menangisi kematian. Dia melihat Yerusalem yang hancur. Karena pemimpin-pemimpin hidup di luar kebenaran. Ada tarik-menarik kepentingan. Ada kolaborasi antara politik dan agama. Para pemimpin agama dengan pemimpin politik berkolaborasi dan menghancurkan peradaban manusia. Yesus menangis. Tapi ketika dia mendengar Lazarus mati, dia datang melihat dua perempuan, Maria dan Marta yang sedang menangis. Alkitab bilang masyur hatinya. Itu dia terharu. Dan Yesus menangis. Karena Lazarus mati. Masih banyak pria yang mati. Potensinya mati. Karakternya mati. Spiritualitasnya mati. Semuanya mati. Yesus menangis karena kota Yerusalem mati. Tidak ada kehidupan. Yesus menangis karena seorang Lazarus yang masih muda mati. Tetapi Yesus bertindak. Dia tidak hanya menangis, tapi dia bertindak. Dan saya pernah isi camp di Cikarang ini, makanya saya lihat ada beberapa pria itu. Dulu kan tukang menangis semua. Menangis karena apa? Menyesal. Kenapa aku baru ikut sekarang? Menangis karena pernah bikin istri menangis. Menangis karena bikin anak-anak kepahitan. Menangis karena hidup di luar kebenaran. Menangis karena potensinya mati. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ternyata ada kebangkitan. Bilang amin. Nah, saya yakin bahwa saudara-saudara yang hadir malam ini juga punya kerinduan yang sama. Supaya kegerakan India tidak berhenti. Organisasinya bisa berhenti. Tapi spirit kegerakan pria
harus berlangsung sampai Yesus datang kembali. Amin. Saya mau ajak kita untuk perhatikan peristiwa Lazarus. Lazarus itu orang yang dikasihi Yesus. Dia punya dua saudara perempuan, Maria dan Marta. Dikirim pesan kepada Yesus. Orang yang engkau kasihi sedang sakit. Kita ini normalnya, kalau orang yang kita kasihi, mendengar dia sakit, langsung ambil tindakan. Kita cepat menelepon, kirim WA, kirim uangnya, kita cepat-cepat pergi melihat. Tapi Yesus bilang apa? Penyakit itu tidak akan membunuh engkau, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Baru setelah Lazarus mati, Yesus datang. Kenapa? Supaya imanmu tidak bergantung kepada apa yang kau lihat. Paulus bilang, kami percaya bukan karena kami melihat. Dan waktu dia datang, Maria dan Marta wajar punya saudara laki-laki satu-satunya yang mungkin sangat menolong mereka untuk kebutuhan sehari-hari, yang menjadi andalan mereka. Mereka datang lapor, Yesus, seandainya engkau ada di sini, seandainya engkau datang segera, saudara kami tidak mati. Berarti apa? Marta dan Maria punya keyakinan yang kokoh bahwa kalau Kristus hadir, tidak ada kematian. Bilang amin. Wow. Bilang sama sebelah, jangan kalah dari perempuan. Marta dan Maria punya keyakinan yang kokoh. Kalau engkau hadir waktu itu, 4 hari lalu engkau datang, dia tidak akan mati. Berarti Maria dan Marta percaya betul bahwa di dalam Kristus tidak ada kematian. Di dalam Kristus ada kehidupan. Saudara bisa bayangkan wanita-wanita yang punya iman yang begitu kokoh. Padahal sumbernya pria. Yang bikin Yerusalem hancur itu kan pria-pria. Yang mati ini kan Lazarus pria. Jadi yang bikin kota-kota kita rusak itu siapa? Pria. Yang bikin keputusan politik yang aneh bin ajaib siapa? Pria. Yang datangkan penyakit di muka bumi ini siapa? Pria, seorang pria yang bersetubuh dengan simpanse di Afrika Utara, lahirlah penyakit HIV/AIDS. Namanya siapa? Pria. Ada pria yang memimpin 30 tahun, kemudian dia lari ke Hawaii dan bikin negara itu hancur. Pria di Filipina. 32 tahun ada seorang pria yang berkuasa dan terjadi gerakan reformasi dan dia jatuh tanggal 21 Mei tahun 1998. Saya ingat karena waktu itu saya juga ikut gerakan itu. Bilang sama sebelah, saya kenal pria itu. Jadi pria itu sumber kebaikan, tapi juga sumber kejahatan. Tapi bilang sama sebelah, tapi kamu sudah baik. Haleluya. Dan ketika Yesus datang, dia melihat keadaan itu, maka menangislah Yesus. Tapi Yesus tidak hanya menangis, bro. Mesti ada tindakan. Anda mungkin menangisi anak-anakmu yang kacau balau hidup mereka, yang tidak taat pada otoritas, kehidupan perekonomian yang kacau balau, kehidupan kepriaan yang kacau, wanita-wanita yang tidak hidup dalam kebenaran. Anda tidak cukup menangis, mesti ada tindakan. Saudara perhatikan tindakan Yesus. Hai Lazarus, keluar! Bilang sama sebelah, keluar! Tapi jangan keluar dari ruangan ya. Nanti saya mau buat kursi-kursi. Keluar itu bahasa lainnya, Lazarus bangkit. Saya pernah masuk ke kuburan Lazarus. Itu jarak dari atas tanah, turun ke dalam gua itu kira-kira 5 meter. Keluar. Lazarus keluar nggak? Keluar. Udah mati 4 hari, nggak pakai itu suntik formalin. Berarti apa? Udah bau.
Di zaman itu nggak ada formalin. Mereka cuma pakai cengkepala, itu udah dapat dari Ambon tuh. Dan Lazarus keluar. Lazarus bangkit. Orang Yahudi punya tradisi menguburkan orang mati, ikat kakinya, ikat tangannya, lapis tubuh. Jadi Lazarus itu waktu keluar udah kayak pocong. Saya bayangkan itu 5 meter ke bawah itu. Dan itu nggak pakai tangga-tangga, itu kan gua. Begitu sampai di atas, ayat itu bilang begini, Yesus menyuruh orang-orang di situ untuk melepaskan ikatan-ikatan. Ikatan dari kaki dan tangan, dan matanya ditutup dengan kain peluh. Yesus suruh orang untuk lepaskan. Sampai di tingkat ini saya mau beritahu. Yesus butuh Anda dan saya. Bilang amin. Dia punya kuasa membangkitkan Anda, kita, para pria. Lepaskan ikatan-ikatan itu. Dia terikat dengan masa lalunya. Terikat dengan pornografi. Terikat dengan persinahan. Terikat dengan kebiasaan buruk. Terikat dengan segala macam bentuk yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka mesti dilepaskan. Itu sebabnya ada pelayanan pelepasan. Yang pernah ikut camp dan pelepasan, malam ini saya akan doakan supaya dia lepas. Haleluya. Ini Yesus dia bekerja sendiri. Dia bisa lakukan, bisa enggak? Bisa. Yesus bisa lepaskan ikatan-ikatan itu. Semua yang mengikat kakinya, tangannya, dan kain yang menutup matanya, Yesus bisa lepaskan. Tapi kalau Yesus lepaskan, apa gunamu? Untuk apa kau ada di situ? Pria-pria, kita dihadapkan ada kematian. Kota-kota kita mati. Karena keputusan-keputusan para pemimpin yang tidak berpihak kepada kebenaran. Kota itu mati. Bahkan gereja pun mulai mati. Apa buktinya? Banyak anak-anak muda yang tinggalkan gereja. Bahkan banyak pria yang sudah mulai tinggalkan gereja. Kami ajak beberapa pria ikut camp, Pak, kan semen udah nggak ada. Jadi hidup berdasarkan semen, bukan berdasarkan firman Tuhan. Maka kita malam ini, dalam memperingati 20 tahun semen di Cikarang dan sekitarnya, pekerjaan utama kita, lepaskan ikatan-ikatan itu. Bilang amin. Ada banyak pria yang terikat. Coba tanya orang sebelah, selama ini kamu terikat apa? Masih terikat pornografi? Masih terikat kebiasaan buruk, terikat emosi-emosi yang tidak sehat, punya hobi-hobi yang belum selesai, masih main judi. Yang ketawa-ketawa itu pengalaman. Yang tidak ketawa itu pelaku-pelaku utama. Semua bentuk keterikatan harus lepas. Bilang amin. Supaya apa? Supaya engkau pergi. Pergi dari mana? Pergi dari kuburan itu. Pergi dari tempat kematian itu. Supaya engkau pergi, supaya banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Karena Yesus bilang, penyakit itu tidak akan membunuh dia. Tapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Maka ketika pria bangkit, pria dilepaskan dari semua bentuk keterikatan, Allah dalam Kristus dipermuliakan. Bilang amin. Wow, saya menyaksikan camp-camp dari kota ke kota, desa ke desa, nggak terhitung. Hampir seluruh Indonesia saya udah jelajahi. Kota besar, kota kecil, desa, dusun. Mulai dari naik pesawat besar, pesawat kecil, naik helikopter. Ya, ada wali kota yang charter helikopter buat saya. Naik kapal besar, kapal kecil, speedboat, sepeda motor, sampai di Sanggau kami harus turun untuk pikul itu sepeda motornya karena jalan-jalan itu penuh becek. Hanya untuk urus pria. Laki-laki ini hebat. Apa sampai kita mesti pikul sepeda motor untuk ngurusin mereka? Saya tanya Tuhan, kontribusi pria itu apa buat kerajaan Allah? Kok sampai kita habis-habisan urus mereka? Tuhan bilang mereka itu sumber. You mesti urus mereka. Kenapa? Karena aku pernah urus kau.
Habis camp pria, hari ke-40 waktu itu kan kita disuruh untuk renungkan firman 40 hari berturut-turut ya. Masih ingat ya? Renungkan 4M. Masih ingat 4M? Menerima, merenungkan, melakukan, membagikan. Saudara dengar baik-baik, ini kesaksian saya. Hari ke-37, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang pria dari Siemen, Banten, namanya Agusta. Dia telepon saya. Pak, tolong Pak, doakan ada satu pria udah gila 5 tahun, baru keluar dari rumah sakit Grogol. Jadi kami kirim ke Panus untuk doakan. Dan kami percaya dia pasti sembuh. Itu baru hari ke-37, Pak. Tapi karena sudah dibawa ke gereja, ya udah, coba aja. Waktu itu istri saya dan satu pendeta muda yang beberapa kenal ya, sekarang dia di Bandung. Namanya Pare Hardian. Pare Hardian main gitar, istri saya nyanyi. Lagunya saya masih ingat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Namanya James. Kalau orang Inggris, James. Orang Batak, James. Berdiri di gereja, matanya kosong, mau busuknya bukan main. Lalu saya mulai doakan. Saya tengking dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa yang dekat engkau keluar. Ini saya tiru kem ini, tapi praktek di gereja. Sudah itu apa yang terjadi? Keluar. Yang terjadi apa? Tidak terjadi apa-apa. Hampir 2 jam, tiba-tiba pria itu langsung roboh. Budak kenanya roboh, langsung berguling-guling. Berguling ke sana, berguling ke sini. Tapi mulai keluar busa putih dari mulutnya. Teriak sedikit, tiba-tiba berhenti. Mereka tetap nyanyi berdua, saya doakan terus. Kemudian dia berdiri. Saya bawa dia ke kamar mandi, cuci muka. Semua beresin tempat itu. Baru dia mulai lihat saya. Pak Pendeta, wih, orang gila udah sembuh dia kenal. Pasti ada apa? Pasti ada campur tangan Tuhan. Lalu dia mulai cerita penyebab dia masuk rumah sakit jiwa. Tuhan tuh seolah-olah mengingatkan dia. Karena bapaknya punya kuasa gelap. Dia kepahitan sama bapaknya. Sampai dia gila dan masuk rumah sakit jiwa. 5 tahun. Praktek doa ini. Sembuh. 1 minggu kemudian ibunya telepon. Pak Pendeta, terima kasih. James mau nikah. Sembuh. Setelah 5 hari, James mau nikah. Berarti selama 5 tahun, calon istrinya begitu tekun berdoa. Ini mujizat pertama kali waktu saya berdoa itu. Saya ingat betul. Nah, 1 minggu saya berdoa tanya Tuhan. Tuhan, kenapa saya berdoa kok orang ini bisa sembuh? Tidak ada jawaban. Hari ke-7 atau ke-8, telepon dari Balaraja di Serang. Pak Pendeta, kami minta Bapak doakan orang gila. Jadi pendeta pelayan orang gila. Kami datang lagi, persis sama. Dia main di sawah, udah seperti binatang. Saya waktu itu bawa 2 mobil, 2 rombongan. Pria dan wanita. Saya bilang pria-pria, tangkap dia. Mereka tangkap, bawa ke rumah itu, kami doakan. Polanya sama. 2 jam, sembuh. Haleluya. Saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa 2 jam? Tuhan bilang, kau kan pemula. Pemain junior. Jadi nggak usah cepat-cepat, nanti kau sombong. Jadi kau mesti ikut prosesnya. Tengah-tengah malam saya berdoa. Tuhan, saya ingin tahu kenapa saya disuruh urus orang gila. Kira-kira jam 4 subuh. Saya berdoa, Tuhan, saya mau tahu kenapa saya urus orang gila. Aku suruh kamu urus orang gila. Karena kamu juga pernah gila.
mimpi. Tiba-tiba saya merasa seperti sedang ada di dalam sebuah lingkaran balon dingin dan begitu menyenangkan. Baru saya ngerti, oh ternyata pria itu ada dua jenis. Satu gila benar, satu benar-benar gila. Yang gila benar itu James dan kawan-kawan. Keluar dari rumah sakit jiwa. Tapi yang benar-benar gila, gila apa? Gila istri orang. Gila anak gadis orang. Gila hormat. Gila jabatan. Memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan kebenaran. Menghancurkan masa depan keluarga orang lain. Membuat anak-anak hilang dari gereja. Membuat para wanita menangis hancur hidupnya. Membuat para gembala tidak punya kegairahan untuk melayani. Dan pria-pria itu ada di sekitar kita. Dan sejak saat itulah saya mengerti. Tuhan kasih tugas khusus. Urus pria yang benar-benar gila. Maka saudara mesti apa? Tiap hari tidurnya nggak boleh nyenyak. Pikirkan pria siapa lagi yang saya harus bawa kepada Tuhan. Pria siapa lagi yang saya mesti bawa ke gereja. Pria siapa lagi yang mesti didoakan. Karena mungkin pria-pria itu sedang gila. Mungkin pria-pria itu sedang terikat. Mungkin pria-pria itu sedang mati. Tapi ada pengharapan supaya mereka dibangkitkan kembali. Tapi kalau saudara nggak bikin apa-apa, Yesus ngapain? Menangis. Jangan izinkan Yesus menangis lagi. Udah cukup. Dan ini waktunya, 20 tahun. Ada kisah para pria di Cikarang dan sekitarnya. Pria-pria dipulihkan. Amin. Pria-pria dilepaskan. Pria-pria disembuhkan. Kami layani lagi satu perempuan. Istri saya yang tangani. Kami doakan 6 bulan gak sembuh-sembuh. Yang tadi 2 ini cuma 2 jam. Ini wanita 6 bulan juga sama gila. 6 bulan gak sembuh. Saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa? Yang itu 2 jam ini kenapa 6 bulan? Tuhan bilang kamu salah. Kenapa kamu doain wanita itu? Doain sumbernya. Kami panggil bapaknya. Bawa ke gereja. Bapaknya itu seorang polisi yang punya ilmu-ilmu dari daerah Jawa Barat. Dia punya kuasa-kuasa gelap. Lalu saya tanya dia sama istrinya, Bu, Bapak pernah pelepasan nggak? Iya kali Pak. Coba Ibu cerita. Ada pendeta kami, dia sebut salah satu gereja. Gimana? Dia datang bilang begini, Pak, masih ingat ilmu-ilmunya? Masih ingat. Lalu dia keluarkan semua kertas-kertas itu, jimat-jimatnya, kain-kain merahnya, dia taruh di atas nampan di atas meja. Terus pendetanya berdoa bagaimana? Pendetanya duduk, baru dia bilang begini. Dia bilang, sebut nama-nama ilmu-ilmu itu. Terima kasih selama ini kalian sudah bantu Bapak ini. Atas perhatian dan kerjasama kalian, kami ucapkan terima kasih. Dan sekarang boleh pulang ke tempatmu. Itu pelepasan gaya orang. Itu kami semua ketawa. Saya bilang bukan begitu caranya pelepasan. Kita mulai doakan persis sama. Terjadi manifestasi luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak lebih dari 3 hari, anak gadisnya sembuh total. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi orang gila yang dibawa ke saya. Yang gila yang tipe 3 orang itu. Tapi begitu banyak pria yang benar-benar gila. Di mana-mana. Di kota-kota kecil, kota besar, sampai mancanegara. Sampai di kampung-kampung. Begitu banyak pria yang terikat. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih pelayanan khusus ini. Jadi kalau saudara mau supaya lihat pemulihan pria, tidak ada cara lain. Kita mulai akrab dengan Tuhan. Dan kuasa itu Tuhan berikan. Dan hidupmu akan berdampak. Bilang amin. Saya mau tutup. Bagaimana caranya? Saudara nggak usah tiru saya, tapi kita tiru Yesus. Bilang amin. Satu kali Yesus bilang sama murid-murid,
Ketika dia udah bangkit, suruh mereka tunggu di Galilea. Dan waktu mereka melihat dia, ada dua kelompok. Kalau baca Matius pasal 28 ayat 16, 17, 18. Ada yang menyembah dia, ada yang ragu-ragu. Tapi Yesus tidak mempersoalkan keraguan-raguan mereka. Yesus juga tidak memuji mereka yang menyembah. Tapi Yesus mendekati mereka. Wow. Lalu dia bilang begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Kata pergi ini persis sama dengan ketika Lazarus dilepaskan dari semua keterikatannya. Dia disuruh pergi. Meninggalkan ketakutanmu, meninggalkan kecemasanmu, meninggalkan kebodohanmu, dan pergi. Pergi kemana? Untuk menyampaikan kabar baik, berita Injil Kerajaan Allah. Supaya banyak orang dipulihkan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Apa itu? Otoritas diberikan buat pria. 11 murid itu pria semua itu. Saya tidak meremehkan wanita. Wanita ada bagiannya. Tapi pria yang menjadi penggerak utamanya. Bilang amin. Dia tidak mempersoalkan yang ragu-ragu. Dia tidak memuji yang menyembah. Tapi 11-11-nya dia dekati mereka. Seolah-olah dia peluk mereka. Lalu dia bilang, aku sudah dapat kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergi. Kenapa mereka bisa percaya? Kan kuasa diberikan buat Yesus. Kenapa kami yang suruh pergi? Yesus yang terima kuasa, Yesus yang pergi dong. Kok Yesus yang terima kuasa, kami disuruh pergi? Tahu kenapa? Yesus suruh murid pergi. Karena mereka satu visi, satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Supaya dunia diselamatkan. Bilang amin. Wow. Jadi apa? Saksi. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi, dua istilah dalam bahasa Inggris. Witness artinya menyaksikan. Witness artinya explanation. Witness artinya bercerita. Itu witness, saksi. Tapi yang kedua, evidence artinya bukti. Ketika Petrus dan Yohanes menghadapi sidang pengadilan agama di Kisah Para Rasul 4, para pemimpin agama tanya, dengan kuasa siapakah kalian bercerita? Petrus bilang apa? Kami menceritakan Kristus yang tersalib itu dan dia udah bangkit. Mana buktinya? Kalau pakai bahasa hari-hari, Petrus bilang, aku nggak perlu tunjukkan video bagaimana dia bangkit di kuburan itu. Aku nggak perlu tunjukkan video di mana kuburannya kosong. Aku nggak perlu minta dia turun dari surga. Tapi kami, saya dan kawan-kawan, Petrus, Yohanes, dan murid-murid, kami adalah bukti bahwa Kristus yang kami ceritakan itu hidup dan berkuasa. Bilang amin. Dalam dunia hukum pidana, perlu dua bukti untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa yang diceritakan itu benar. Tapi saya mau beritahu, dalam dunia kekristenan, yang gak perlu bukti tertulis, tapi hidupmu, perkataanmu, tubuh roh jiwamu adalah bukti bahwa Kristus hidup. In criminalibus probationes, beden esse luce clariores, artinya bukti harus lebih terang dari cahaya. Maka pria yang dipulihkan, Anda tidak cukup bercerita tentang Kristus, tapi Anda adalah bukti bahwa Kristus itu bangkit dan hidup berkuasa untuk selama-lamanya. Bilang amin. Tapi orang sebelah, kami bukti. Haleluya.